Kali ini kita akan membahas mengenai intergenerational trauma atau trauma antar generasi. Ini adalah suatu istilah yang menjelaskan adanya trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Trauma ini bisa berasal dari pengalaman traumatis yang dialami satu orang, beberapa anggota keluarga, hingga trauma kolektif pada komunitas, suku, ras, atau kelompok lainnya yang dialami secara berulang dan berkelanjutan. Apa penyebab dan dampaknya? Lanjut ya dengan videonya. Konsep intergenerational trauma dipelopori oleh seorang psikiater dari Kanada, Dr. Vivian Rakoff, beserta timnya di tahun 1960-an. Penelitiannya tentang survivor Holocaust mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga yang pernah mengalami dampak trauma Holocaust cenderung mengalami masalah emosional lebih berat daripada anak-anak yang menjalani kehidupan relatif aman. Rakoff dan timnya berpendapat bahwa trauma tidak hanya berdampak pada orang-orang yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini terjadi karena trauma dapat mempengaruhi cara orang tua mengasuh anak mereka, yang kemudian berdampak pada kesehatan mental dan fisik anak-anak tersebut. Penyebab intergenerational trauma dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung adalah peristiwa traumatis yang dialami secara langsung oleh orang tua atau kakek nenek, seperti perang, bencana alam, atau kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah peristiwa traumatis yang dialami secara tidak langsung oleh orang tua atau kakek nenek, seperti menyaksikan peristiwa traumatis, menjadi korban kekerasan struktural, atau hidup dalam kemiskinan. Peristiwa-peristiwa ini juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam meskipun tidak dialami secara langsung. Trauma ini juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pola asuh yang tidak sehat. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengalami intergenerational trauma. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami intergenerational trauma. Ada beberapa faktor yang menjelaskan alasan tersebut. Pertama, perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa ini dapat menimbulkan trauma yang mendalam yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kedua, perempuan lebih mungkin menjadi penanggung jawab utama dalam pengasuhan anak. Hal ini berarti bahwa perempuan lebih mungkin mengalami stres dan tekanan yang dapat meningkatkan risiko mereka mengalami trauma. Perempuan juga lebih mungkin mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Peristiwa-peristiwa ini juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam. Anak-anak lebih rentan mengalami intergenerational trauma daripada orang dewasa. Ada beberapa faktor yang dapat membuat anak-anak lebih rentan mengalaminya. Pertama, otak anak-anak masih berkembang. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap stres dan trauma. Kedua, anak-anak belum memiliki keterampilan coping yang sama dengan orang dewasa. Mereka mungkin tidak tahu cara mengatasi stres dan trauma yang mereka alami. Anak-anak juga lebih bergantung pada orang tua atau pengasuh mereka. Jika orang tua atau pengasuh mengalami trauma, maka anak-anak juga akan lebih mungkin mengalami trauma. Intergenerational trauma dapat berdampak negatif pada keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, trauma yang dialami orang tua dapat mempengaruhi cara mereka mengasuh anak-anak mereka. Orang tua yang mengalami trauma mungkin lebih rentan untuk menggunakan pola asuh yang tidak sehat, seperti pola asuh otoriter, permisif, atau pengabaian. Hal ini dapat berdampak pada masalah kesehatan mental dan perilaku anak, seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, dan beragam masalah perilaku. Secara tidak langsung, intergenerational trauma dapat berdampak pada keluarga melalui pola komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Orang yang mengalami trauma mungkin lebih rentan untuk mengalami kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam keluarga.
Intergenerational trauma juga dapat berdampak negatif pada pendidikan anak-anak. Anak-anak yang mengalami trauma mungkin lebih rentan mengalami masalah belajar, seperti kesulitan berkonsentrasi, kesulitan mengingat, kesulitan mengikuti pelajaran pada umumnya. Mereka juga lebih rentan mengalami masalah perilaku di sekolah, seperti berkelahi, bolos, dan mengganggu kelas. Intergenerational trauma juga dapat berdampak negatif pada kehidupan kerja. Orang dewasa yang mengalami trauma mungkin lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental dan perilaku seperti kecemasan, depresi, juga masalah penggunaan zat. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas kerja mereka dan risiko terkena kecelakaan kerja, bahkan kehilangan pekerjaan. Intergenerational trauma juga dapat berdampak negatif pada relasi sosial. Orang dewasa yang mengalami trauma mungkin lebih rentan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka mungkin lebih rentan menarik diri dari orang lain, menjadi curiga, sulit mempercayai orang lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam menjalin hubungan romantis, pertemanan, atau relasi keluarga. Intergenerational trauma juga dapat berdampak negatif pada kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Trauma yang dialami individu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Hal ini menyebabkan masalah sosial, misalnya diskriminasi, intoleransi, hingga kerusakan hubungan antar kelompok. Intergenerational trauma dapat diatasi dengan berbagai cara. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi individu yang mengalami intergenerational trauma, agar mereka merasa lebih aman dan didukung sehingga dapat membantu untuk mengatasi trauma. Hindari sikap menyalahkan atau menghakimi karena tidak seharusnya individu yang mengalami trauma merasa bersalah atau malu atas trauma yang mereka alami. Psikoterapi seperti terapi bicara dan terapi keluarga juga dapat membantu individu untuk memahami dan memproses traumanya. Mereka pun akan merasa lebih didengarkan, dimengerti, dan didukung, sehingga lebih bersedia belajar mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Obat-obatan seperti antidepresan dan anti-ansietas dapat membantu mengurangi gejala gangguan kesehatan mental yang terkait trauma. Selanjutnya, perubahan pola asuh. Perubahan pola asuh dapat membantu orang tua memberikan pengasuhan yang lebih sehat kepada anak-anak mereka. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu juga meningkatkan pemahaman tentang trauma antar generasi ini, termasuk penyebab, dampak, dan penanganannya. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung korban intergenerational trauma. Mereka dapat terbantu untuk merasa dihargai. Mereka bisa menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka. Alhasil, mereka mungkin lebih terbantu mengatasi traumanya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.